Bun, pengen nanya Bun, bergabung bersama dengan jajaran cast yang luar biasa Bun. Karakter Akash di sini kan digambarkan ya, kalau udah boleh di-spill sedikit menyebalkan lah gitu Bun. Lalu gimana Bun kedalamin karakternya Bun untuk tanggung jawab lo di peran ini Bun? Susah banget ya karena gue orangnya nggak menyebalkan gitu asli. Woi, mana Abun lovers, mana Abun lovers? KDM-nya nih. Gimana cara mendalaminya? Sebenarnya dibantu dengan Pak Andri sebagai saudara, juga teman-teman cast yang sangat-sangat membantu saat proses reading. Kita reading cukup lama, mungkin sekitar 2 minggu ya. Seminggu, 2 minggu, ya itu cukup lama lah untuk series gitu. Jadi paling setiap harinya kita ngobrol-ngobrol bareng, jadi lebih ke ngobrol, diskusi, bukan yang kayak ada atasan ada bawahan. Jadi kita kerja kelompok lah. Kerja kelompok ya, karena ini emang sangkatan semua ya rata-rata ya. Paling yang paling tua siapa di sini ya? Bianca. Enggak dong, enggak. Yang paling tua saya Bun, saya. Iya. Biar aman nih saya. Iya. Bun, kan di Saudara ini nemuin cinta yang di tempat yang gak diduga-duga. Benar ya kan? In real life, itu yang menarik tuh. Gimana Bun? Dia menduga-duga cinta datang dari mana gitu. Sekarang kita kira ini kayak cinta deh. Bukan deh, ini mah apa ya? Tuh. Kadang-kadang yang tuh itu malah cinta itu. Oh iya. Yang mana? Ini apa sih? Kayak Facebookan lama-lama. Wow, disautin. Tapi seru ya berproses bersama dengan seru banget. Ini kayaknya yang paling seru deh selama gua hidup 21 tahun. Iya. Berlebihan nih suara-suara. Bun, ini kan teman-teman akan nonton. Iya. Kalau lihat karakter yang kamu perankan di sini akan teman-teman akan ngerasain apa sih? Sebel kah? Sayang kah? Gemes kah? Atau apa Bun? Gemes sih. Gemes ya? Kayak gemes sih. Iya. Setuju nggak teman-teman? Kok bohong semua siapa? Kayaknya sudah sih dong ya masalah-salahnya. Jangan tahu nih sudah keluar deh itu. Oke, Abun Sungar, terima kasih Abun. Kita ke Kalista. Kalau Kalista sendiri, Kasih pengen tahu kita Kasih kamu nguliknya sejauh mana dan seberapa beda Kalista dan Kasih in real life gitu. Boleh diceritakan? Aku sama sih, prosesnya sama kayak Abun. Jadi emang diajak ngobrol one on one sama Pak Andri. Kita bahas dari Kasih novelnya juga dan Kasih yang diadaptasi ke script series, mau ada persamaan dan perbedaannya di mana, itu kita dengan kulik dengan cara ngobrol. Terus kita latihan, kita nyobain beberapa scene gitu-gitu sih paling kan. Berarti tantangan terberat untuk seorang Kalista memerankan Kasih apa? Cup stacking. Apa? Gimana tuh? Silakan. Jadi aku agak kaget juga waktu dikasih tahu kalau Kasih ini adalah atlet cup stacking. Iya, itu susun gelas. Dan kalau lihat di video-video yang di internet, cup stacking tuh kelihatannya gampang banget Kak. Tapi pas aku nyoba, itu tuh bener-bener susah. Terus kayak kalau udah kamera rolling tuh tiba-tiba aku nggak bisa sama sekali gitu, kayak jatuh gitu. Berarti latihan kamu berapa lama tuh untuk cup stacking itu? Kebetulan kita latihan Ikut pelatnas kan? Ada ini nggak best time kamu? Berapa detik? Jadi emang aku latihannya berdua nih sama Abun. Nah kita tuh ini lomba-lomba cepet-cepetan. Oke. Lebih cepet. Aku dong pastinya. Cukup kita kompetitif ya. banget. Jadi kalau misalnya aku habis kayak misalnya aku waktu itu best time aku 4,5. Wow. 4,5 detik tuh cepet banget loh. Enggak, detik. Kalau Abun tuh waktu itu kalau nggak salah pernah 3,9 ya? 3,9. Dan itu tuh aku kompetitif banget, pengen ngalahin tapi sampai sekarang belum. Yes, dan tanpa pengetahuan Kalista kita sudah siapkan cupnya. Jangan dong. Ada di sini. Tapi kamu gimana kalau itu kan masalah kompetitif dan juga jadi atlet cup stacking ya. Kalau build chemistry-nya gimana? Ke Abun dan juga ke cast yang lain. Kalau ke cast yang lain sih emang dari awal kita tuh udah langsung ngobrol aja gitu Kak. Sama Abun juga. Kalau sama Abun nge-build chemistry tuh langsung dapet banget karena dia aslinya menyebelin Kak.
Setuju yang Era setuju. Jadi kalau misalnya adegan Kashi kesel, sebenarnya keselnya beneran nggak? Bercanda. Oh ada. Bercanda. Tepuk tangan dong buat Kalista. Aduh terima kasih. Kita ke Lorenzo Gibbs. Tadi seperti yang kamu bilang kalau nih kesempatan yang luar biasa untuk kamu ada di View Original Saudade, dapat peran sentral penting di sini. Nah kamu gimana pada saat dipercaya mengemban tanggung jawab ini Lorenzo? Silakan. Aku sebenarnya cukup ke pressure ya, soalnya kayak Saudade ini juga diangkat dari novel kan. Jadi kalau biasanya novel readers tuh mereka udah ada ekspektasi kalau karakternya tuh bakal kayak gimana. Jadi ya itu dia, pressure-nya lumayan tinggi. Ya. Takutnya aku meraninya salah, or kayak nggak sesuai ekspektasinya mereka bakal ya gitu lah. Apalagi pembacanya udah banyak banget kan? Iya betul. Yes. Dan akhirnya setelah berproses bersama dengan teman-teman yang lain, gimana? Kamu puas gak dengan hasilnya? Kenapa? Setelah berproses bersama dengan yang lain, kamu sendiri puas gak dengan hasilnya? Sama hasil akhirnya, Yes. aku puas sih. Puas banget ya. Dan kalau kamu sama teman-teman yang lain baru pertama kali kah seproject atau udah pernah ada seproject bareng? I think semuanya baru Baru ya. Nah ini, Kali ya? yes, gimana caranya nge-build chemistry karena ini baru pertama tapi kok bisa se-ngeblend dan seakrab itu gitu? kayaknya board game sih. Jadi mereka fun fact-nya setiap selesai syuting tuh main board game bareng. Enggak setiap juga sih. Nggak setiap ya, kalau scene lagi susah nggak ya? Callingan iya, kalau besoknya callingan pagi enggak. Tapi kalau besoknya callingan agak siang, Iya, main board game bareng. soalnya board gamesnya bisa sampai pagi ya. Jadi itu yang bisa nge-build kalian chemistry kalian bareng-bareng ya. Iya, lumayan. Siap. Terima kasih Lorenzo Gibbs. Tepuk tangan untuk Lorenzo. Thank you. Selanjutnya kita juga punya Bianca dan juga Zenia. Yes, kita pengen tahu dari kalian berdua. Nah, gimana ngebedah karakternya nih dari masing-masing nih? Silakan, Bianca dulu deh. Ngebedah karakter sih ya sebenarnya sama sih sama Abun sama Kalista pas reading dan juga ngobrol sama Pak Andri itu sih. Yes. Terus kalau kalau Zenia juga seperti apa Zenia? Untuk aku agak last minute, aku nggak ikut reading. Oke. Jadi, tapi untungnya emang Om Andri hebat, keren banget dan kooperatif banget begitu aku masuk. Yes. Begitu aku masuk ke series ini, Om Andri langsung nyamper aku dan kita langsung ngomong one on one. Om Andri memberikan aku kebebasan untuk karakter yang aku mainkan, tapi tetap memberi aku motivasi. Motivasi kenapa Mawar ada di sini, yaitu untuk ngelindungin Kashi, ngejagain Kashi, gitu-gitu. Jadinya langsung bisa ngeblend dengan yang lainnya ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bianca dan juga Zenia. Kita ke Adel, Reva dan juga Dimas Putra. Yeay, kita geser ke kanan kiri dulu ya, apa karena berpencar. Adel, Reva dan juga Dimas Putra, kalian apa keseruan yang bisa di-share ke teman-teman media nih di selama proses syuting? Mulai karakternya kah, apa gimana? Kalau tadi kan Kalista sempat bilang cup stackingnya tuh yang susah. Nah, kalau kamu apa? Silakan Del. Kalau menurut aku ya sebagai Keira, lebih pas waktu proses readingnya aku bener-bener baru ketemu sama mereka, sedangkan mereka kan udah reading berkali-kali kan. Iya. Aku baru ngumpul tuh kayak anak baru masuk gitu. Tapi aku duduk di pojok, terus untungnya Abun kayak ngajakin kayak udah sini gabung aja. Kenapa ya? Ya Allah ini kenapa? Wah. Gak ada, itu namanya profesionalisme dalam keaktoran. Abun Sungkan. Metal. jadi bisa langsung ngeblend ya Del, karena pas hari pertama Abun langsung ngajak yuk, udah bareng-bareng aja gitu ya. Ya tapi untungnya di sini tuh cast-castnya tuh pada baik-baik semua. Karena Iya. kan aku baru banget terjun di dunia film atau kayak series gini kan. Iya. Kayak mereka baik-baik semua, ngajarin ini gimana, ngejelasin. Jadi sangat-sangat dibantu lah. Sangat dibantu. Tepuk tangan dong untuk kerjasama yang luar biasa dari jajaran cast. Thank you. Ada Reva selanjutnya Dimas Putra. Dims, kalau lu boleh ceritakan karakternya jauh gak sih dari kehidupan pribadi lo, Dims? Silakan yang ada di sini. Kalau jauh, nggak jauh-jauh banget. Perbedaannya cuman kalau si Fabian itu punya sahabat yang benar dari kecil sampai gede gitu loh. Kayak sama Aca, Oh, sama oke. Kashi, itu kan emang sahabatan dari kecil ya. Kalau sama
Sama nama mana? Oh, iya. Sama Akash kan dari udah dari SMP lah ya, kita bareng si Fabian dan Akash, dan aku tuh gak punya benar-benar sahabat yang dari kecil banget gitu loh. Iya. Itu yang bikin beda itu doang sih. Terus gimana, susah buat kamu karena in real life nggak ada sahabat dari kecil dan di sini harus nyiptain sahabatannya tuh beneran seakan-akan emang udah lama dan dari kecil gitu. Dibilang susah enggak, karena memang di waktu reading sampai lokasi kita benar-benar ngobrol terus semuanya Ya. antar cast, jadi benar-benar ngebangun chemistry-nya gampang banget di sini. Gampang banget ya. Gampang banget. Siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Dimas Putra. Selanjutnya kita juga punya Febrian Teja dan juga Adil Ibra. Yes, saya agak mencar bertiga sekalian sama Isan juga di sini. Oke, ceritain dong satu-satu kalau kalian gimana keseruannya. Oke, mungkin dari Isan dulu ya, San. Silakan San, cerita San. Kalau Isan, keseruan karakter yang kamu ulik setelah mendalami karakter ini apa San? Silakan. Halo. Sebenarnya serunya itu karena si Dennis ini orangnya itu gak ada pendirian sih. Oke. Ya, jadi kayak Jadi gak ada pendirian, oke. gak ada pendirian, terus dia itu heboh banget, terus suka teriak-teriak nggak jelas si Dennis. Terus si Dennis itu sahabatnya Akash sama Fabian, dan si Dennis itu suka bingung mau lebih pihak ke Akash atau ke Fabian. In real life kamu gitu juga nggak San? Enggak sih. enggak. Jadi lebih heboh karakter kamu dibanding yang in real life? Kalau karakter Dennis sama diri aku sama sih, sama banget. Sama ya? Jadi kamu gampang masuk ke dalam karakternya ya? Gampang susah karena aku gagap. Oke, tapi itu satu kelebihan yang sangat luar biasa, kamu bisa komplain dengan teman-teman yang lain ya. Iya. Tepuk tangan buat Isan Gaddafi. Kalau Adil Ibra seperti apa? Boleh silakan ceritakan ke teman-teman media yang ada di sini. Sulit gak untuk kamu masuk ke dalam karakter kamu? Untuk karakter Lintang, gimana ya? Sebenarnya Lintang itu agak aneh. Dia tuh udah culun terus so tau juga. Dan dia pakar-pakar cintanya Dava. Jadi misalnya Dava lagi galau, dia curhatnya ke Lintang sama Zahir. Jadi tempat curhatnya ya. Betul. Tapi Jolo tapi suka ngasih ide-ide atau usulan-usulan. So tau aja dia. So tau aja. Siap, terima kasih. Kita ke Febrian Teja. Kalau Febrian Teja sendiri gimana karakternya? Kalau Zahir sebenarnya mirip-mirip dengan kehidupan asli sih. Yes. Miripnya seperti apa? Part mana yang paling mirip? Kan kalau di sini Zahir dan Lintang ini sebagai pakar cintanya Dava. Jadi kayak kita kasih masukan soal cinta, soal Dava dan relate juga. Tapi in real life kamu emang suka kasih masukan cinta ke teman-teman? Iya. Selalu? Jadi on cam, off cam sama perannya ya? Iya, dan Zahir ini dia tuh sama kayak Lintang, tahu banyak soal cinta tapi gak ada hasilnya. Gak ada hasilnya tuh. Tepuk tangan dong untuk jajaran cast luar biasa. Kita ke Mbak Asri Haji sebagai pemilik Wattpad-nya dari Saudade. Gimana kalau pengen kita tanya di depan teman-teman media, karakter-karakter yang kamu ciptakan diperankan oleh nama-nama yang sangat luar biasa ini, gimana rasanya? Mbak Asri Haji boleh ceritakan, silakan. Jujur aja sih aku seneng banget ya waktu pertama kali dikasih tahu, kayak karena seperti yang Mas Ferry tadi bilang bahwa pencarian Akash sama Akash ini tuh susah banget karena tricky sekali. Terus saat dikasih tahu, sih ini yang main Abun ya, aku langsung bilang, ini Akash banget sih gitu. Oh, Abun tuh udah Akash banget dari awal berarti ya. Terus waktu ngeliat Kalista, aduh ini kecantikan, tapi pas ngeliat, wah bener sih cocok ini kayak gitu. Ternyata pada saat memerankannya, maksudnya nih Kalista tuh cantik banget. Iya, dan Cantik banget gitu. cantik banget. Karena jujur aja aku Jadi cocok sama Abun gitu maksudnya. Cocok. Cocok sama Abun gitu Bun, maksudnya Bun. Abun. Gitu. Jadi cocok sama dipasangkan Kashi dan Akasnya cocok gitu. jadi kan jadi kayak pas ngeliat case yang lain juga kayak wah ini pas-pas sekali, karena pas aku kan sempat main ke lokasi syuting gitu, Iya. ngeliat mereka syuting kayak gitu, wah ini mereka cocok banget sih, kayak pemainnya press kan, kayak nggak Iya. ada yang gimana dan mereka beneran klop banget kayak gitu sih. Aku Itu seneng. dia tuh, berarti karena gua kalian tadi bisa kayak memerankan yang udah di Wattpad, terjawab sama yang membuatnya.
puas dengan karakter kalian. Itu terima kasih Mbak Astriaci. Terakhir ke Mas Dono sebagai penulis skenario, Mas. Gimana teman-teman bisa terkait dari tiap episode ke episode berikutnya, Mas? Tantangannya apa, Mas? Karena kan kita tahu dari Wattpad dan novel, kemudian jadi series, Mas. Silakan, Mas. Tantangannya itu kalau di series kita ada 12 episode, kemudian durasi 30 menit. Dalam 30 menit itu bagaimana kita bikin cerita yang membuat orang untuk terus nonton. Kita udah punya bahan dari novel, tapi adaptasi itu harus medianya beda. Jadi bagaimana kita mengelola karakter-karakter lebih dieksplor karena agak panjang jadi 12 episode. Bagaimana bikin konflik dalam setiap karakter, pokoknya itu jadi sesuatu hal yang tantangan terbesar buat nulisnya. Menurut saya sih series ini silakan disaksikan. 80% itu keceriaan remaja, ketawa-ketawa, 20%-nya konflik yang relate buat kita sebagai keluarga, kemudian anak-anak muda relate dengan cerita remajanya, banyak hal deh. Jadi paket lengkap akan ada di 12 episodenya View Original Saudade. Tepuk tangan dong teman-teman. Siap, sekarang kita berikan kesempatan ke Oke, tantangan aku selama syuting selain adegan bareng Dimas, karena itu susah banget, kita latihan nggak pernah serius, dan akhirnya kita one take mas itu ya. Ya, other than that paling scene nangis. Karena di series ini aku pertama kali dapat karakter yang mellow, cuman kayak situasinya dia emang sad gitu. Sebelumnya di series aku paling jadi temen doang, jadi nggak terlalu nge-explore karakter gitu loh. Kalau di series ini aku ada permasalahan cinta, keluarga, jadi ya lebih explore karakter lah. Yes. Ya gitu lah. Jadi layer-layer emosinya lebih dalam ya? Lebih dalam di sini. Ya, itu yang dieksplor dan buat kamu jadinya satu pendewasaan dalam berakting lagi itu dapat di sini bersama dengan teman-teman ya. Iya, tapi untungnya semua cast yang lain pada hebat-hebat juga, jadi gampang banget acting bareng mereka. Dan saling support antara cast. Ya. Yes. Terima kasih Lorenzo untuk jawabannya. Selanjutnya tadi Mbak Sriaci silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku ya ini sesuai ekspektasi banget seperti yang aku bilang di awal. Meskipun ada perubahan yang maksudnya dari novel ke skrip itu kan karena kita pasti harus menyesuaikan ya. Tapi dari semua karakter, Akas, Kashi, Dava dan yang lainnya tuh sama persis dengan yang aku harapkan gitu. Yang kayak ini visual dengan karakternya pas sekali. Jadi sudah sesuai dengan ekspektasi dari Mbak Astriaci ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya berdua untuk menjadi peran kakak adik nih. Lorenzo dulu boleh? Silakan. Buat meranin kakak adik aku sebenarnya nggak terlalu susah karena aku punya adik juga di rumah dan dia kayaknya lebih nyebelin lagi dari Akash. Jadi jadi lumayan gampang sih meraninnya. Gitu aja. Jadi udah ada soalnya di rumah emang real life. Ya, cuman perbedaannya adik aku lebih kecil lagi. Oke, kalau Bun gimana Bun? Silakan Bun. Kalau build chemistry sebagai kakak adik sama Enzo mudah ya, kita banyak ngobrol aja, setiap reading kita ngobrol, kita kadang adu argumen karena kan di sini juga kita kurang baik ya hubungannya sebagai adik kakak. Jadi emang kalau lagi baik-baik ngobrolnya, kita berantem aja deh kayaknya biar masuk nih ke seriesnya, maksudnya kita berantem aja jangan baik-baik seperti ini gitu. Terus kita berantem gitu, kita ngobrolin apa, kayak minum kopi bareng apa segala macam. Kita kan kopi banget ya mas gitu, abangku ini abangku iya. Terus sebenarnya kita berdua umurnya seumuran tapi karakternya yang karakternya jadi kayak agak jauh, kayak setahun kan, beda setahun kita tetap harus respect lah abang. Abangku kita respect abang. Pantesan tadi Abun pas Lorenzo datang cium tangan loh. Cium tangan kita. Iya, salim ya. Abang umur berapa sekarang katanya. Pokoknya udah tuh. Cium tangan buat Abun Sukaro dan juga Lorenzo, terima kasih. Kita ke Adi Libre ya sama Febra Teja, gimana kalian sehingga bisa believable sebagai penasehat cinta. Nah, Adil dulu silakan.
ini sebenarnya proses syutingnya lumayan berat ya. Oke. Iya, karena proses readingnya juga aku terakhir bareng sama Teja juga. Sebenarnya awalnya agak kurang pede sebenarnya waktu reading pertama. Tapi setelah reading kedua ngobrol sama direkturnya Pak Andre, terus akhirnya kita dikasih masukan, motivasi. Akhirnya bisa klop sama Teja sama Enzo juga. Ya, sebelum ke Teja nih, kalau tadi baca-baca buku apa gitu atau lihat-lihat konten apa tentang percintaan gitu nggak, biar bisa believable dari karakternya? Kalau di karakter Lina memang suka baca buku ya. Yes. Tapi kalau aku jarang baca novel gitu juga jarang. Tapi biasanya cuma nonton film atau movie. Oke, siap. Terima kasih. Kalau Teja gimana? Boleh dijawab kamu biar believable sebagai penasihat cinta? Bagi awalnya makasih banget buat Mas Andri yang udah percaya Adil dan saya sebagai temannya Dava. Kalau untuk riset sih nggak ada sih, soalnya emang udah sering nasihatin orang ya. Jadi kayak berarti udah sering. Cara ngomongnya aja dilebay-lebay. Yes. Karena udah banyak teman-teman in real life yang cerita-cerita ke kamu ya, dan kasih saran juga ya. Tapi kamu kehidupan percintaan aman-aman aja? Atau butuh nasihat juga sebenarnya? Aman. Nah, biasanya kalau di karakter yang kasih wejangan tuh in real life kan suka butuh sebenarnya, ya Bun ya? Terus silakan Terima Kalista. kasih untuk pertanyaannya. Wah, apa tadi yang pertama ya? Kenapa baru sekarang memutuskan untuk mengambil series? Oke, jadi emang karena baru sekarang berkesempatan untuk ngambil job series, dan juga aku waktu awal baca sinopsisnya, aku udah happy banget sama ceritanya. Aku ngomong ke manajer aku juga, aku bilang aku kayaknya pengen deh first series aku ini nih, karena dari novel juga dan aku juga suka baca novel, jadi I was so happy to get this gitu. Terus yang kedua, perbedaan. Iya, perbedaan kamu berproses di series atau dan juga film. Kalau menurut aku sih series mungkin mirip sama proses film ya. Bedanya jangka waktunya sih, jangka waktu readingnya mungkin bedanya gitu. Series biasanya lebih singkat. Iya. Terakhir tadi ngobrol chemistry-nya ya, untuk dengan Kalista dengan karakter yang lain seperti apa? Yang pasti kita banyakin ngobrol, dan kayak Enzo bilang tadi, kita ada beberapa kali lah kalau misalnya kita besoknya libur, itu kita bikin plan kayak malam ini pulang syuting mau kemana, mau main board games gitu. Kita bisa bener-bener cuma ngumpul main board games tuh bisa sampai pagi gitu, saking kayak serunya, saking ngeblendnya. Terus kebetulan aku juga ngerasa semua cast di sini tuh energinya tuh kayak nyatu gitu, jadi nggak perlu try hard untuk build chemistry sama mereka semua, jadi kayak ya gitu. Siap, terima kasih Kalista. Selanjutnya Adel tadi bertanya gimana untuk kamu memerankan karakter yang feminin, silakan. Apa ya? Karena saya cewek juga jadi gampang ya. Saya bukan cowok ya. Iya, nggak ada yang aneh ya, nggak ada yang jauh. Mungkin karena sebelumnya emang aku kan stylenya mungkin agak boyish gitu-gitu, jadi mungkin pada kaget pas aku meranin Keira yang emang agak manja, lenjeh gitu. Gampang sih, karena teman-teman cewek aku semuanya feminim banget, jadi aku tinggal lihat mereka, terus sesuai callingan aja mau projectnya yang kayak gimana. Siap terus pokoknya ya, tepuk tangan dong buat Adel. Jadi setelah ini tantangan-tantangan, Adel kok gini, aman. Jadi yang manja-manja lagi, aman. Tomboy-tomboy, siap. Iya dong. Ya, saya berarti ketagihan ya untuk ada di dunia acting ya. Iya, kan profesional. Yes, tepuk tangan buat Adel Reva, thank you. Satu pertanyaan terakhir, teman-teman media kalau ada lagi yang ingin bertanya terakhir mungkin. Silakan, kalau nggak nanti ada kesempatan untuk doorstop ya di area depan akan kami persilakan. Berarti kalau nggak ada, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk teman-teman cast dan juga penulis novel serta penulis skenario.
Untuk mewakili segenap tim dari View Original Saudari, mungkin Abun bisa mewakili teman-teman lagi yang ingin disampaikan dari teman-teman untuk mereka besok untuk menonton di View. Silakan Bun. Oh ya, untuk mewakili teman-teman saya di sini, saya mau ngingetin untuk besok, mulai besok sekali, series kami Saudade akan tayang di View. Ada 2 episode, jadi bisa langsung ditonton, dinikmatin. Semoga apa yang kita ingin kasih ke kalian tersampaikan dengan baik. Nonton, jangan nonton bajakan. Siap.